Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya hadir dalam rangka haulnya Mama Kiai Haji Tubagus Falak. Ini ulama sepuh yang sudah sangat terkenal, banyak muridnya, dan beliau wafat 51 tahun yang lalu dalam umur 130 tahun. Jadi beliau memang belajar di Mekah dan lahir di Pandeglang, tapi kemudian menetap di Bogor dan mengembangkan ilmunya di Bogor. Jadi juga banyak murid-muridnya yang saya tahu, termasuk dulu salah satunya itu Kiai Idham Khalid yang pernah jadi Waperdam, itu beliau juga murid Mama Falak yang sering datang ke sini dan sering berhubungan. Dan saya mengenal beliau waktu saya masih muda, ya sebelum beliau wafat beberapa tahun. Jadi saya masih muda sekali dan saya sering tabarukan ke sini dan mengambil ilmunya. Barangkali itu. Ya, Pak Wapres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan soal haji, Pak Wapres. Informasi dari Kementerian Agama, kuota haji tahun ini kembali 100%. Mungkin apa yang perlu disiapkan pemerintah khususnya soal pembiayaan BPKH. Yang kedua, ini Kementerian Agama mewajibkan jamaah umroh wajib ikut BPJS Kesehatan. Mungkin dari Pak Wapres ada tanggapan, soalnya dinilai menyulitkan untuk masyarakat gitu Pak Wapres. Terima kasih. Ya, pertama kalau soal kuota haji saya kira pada saatnya memang harus kembali, ya, karena kalau sudah keadaan normal itu kan kembali ke normal. Dan Indonesia pernah mendapatkan kuota sampai 200 lebih, 210 saya kira. Karena itu kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sejumlah paling tidak ya 210 itu sesuai dengan kuota, bahkan bisa mungkin lebih. Itu menyangkut masalah penanganan haji, itu bukan masalah gampang ya. Dan kemudian juga tentu penetapan ongkosnya supaya lebih rasional, karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar sehingga nanti dana haji itu kemudian tergerus, habis pokoknya. Jangan sampai pokoknya habis. Kalau pokoknya habis itu akan menyulitkan yang ke belakang. Karena itu harus dirasionalisasi sesuai dengan supaya tetap bisa berkelanjutan. Jadi sustainability-nya harus dijaga. Ya. Tentang adanya kewajiban BPJS, saya kira kita kalau itu membawa kebaikan untuk menjamin sesuatu yang lebih maslahat, saya kira tidak ada masalah ya. Dan memang orang harus siap untuk melaksanakan itu. Ya, memang pada awalnya tentu kaget-kaget, tapi ketika itu mempunyai ada jaminan-jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan si jamaah itu sendiri, itu saya kira itu seharusnya ya harus bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya. Ya. Izin Pak, saya Fauzia dari Republika Pak, ingin bertanya terkait Menteri Keamanan Israel yang memasuki halaman Masjid Al-Aqsa ini Pak, kan dinilai provokasi gitu dan melanggar status quo di Yerusalem dan Al-Haram. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri seperti apa Pak sikapnya dan desakan kepada PBB seperti apa? Terima kasih. Kalau Indonesia kan sudah jelas mendukung Palestina dan supaya solusinya adalah two state solution ya, solusi dua negara, dan juga supaya mematuhi berbagai kesepakatan internasional. Nah, kalau ini melanggar kesepakatan internasional itu akan bisa menimbulkan, itu juga harus diperingatkan. Dan saya minta Indonesia, saya kira sudah membuat nota untuk itu, dan kita minta PBB sudah mengambil langkah seperti itu
supaya memperingatkan supaya jangan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah ada ya dalam rangka menjaga ketenangan. Ya kita sudah dalam keadaan situasi tidak baik-baik saja. Ya, udah ada perang Rusia, perang Ukraina, jangan ditambahin lagi nanti dunia ini akan dihebohkan dengan hal-hal yang baru yang mengganggu ketenangan. Ya. Selamat malam Pak Wapres, saya Indri dari Media Indonesia. Pak Wapres, saya ingin menanyakan mengenai vaksin untuk anak dan balita. Kabarnya akan digratiskan Pak, nah skemanya seperti apa sih Pak dan kapan akan diimplementasikan? Terima kasih. Ya, ini pemerintah memang sudah, karena kita sudah masuk kepada pencabutan PPKM, maka masalah vaksinasi ini harus lebih ditingkatkan. Selain booster, ya supaya kekebalan ya masyarakat ini makin merata, maka juga masalah vaksin anak-anak. Dan itu pemerintah sudah bertekad untuk digratiskan. Ya, kita sudah selain punya vaksin yang juga dari impor, kita juga sedang memproduksi vaksin dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Saya kira itu memang ini bagian daripada upaya untuk kekebalan publik kita. Barangkali itu ya. Izin Pak, satu lagi Pak, Gita Irawan dari tribunnews.com Pak, mau tanya terkait belakangan ini kan ada partai yang mengibarkan bendera di masjid gitu Pak, sikap pemerintah sendiri seperti apa Pak ke depannya khususnya? Iya, saya pikir itu sudah ada aturannya ya, bahwa tidak boleh kampanye di kantor pemerintah, di tempat-tempat ibadah dan di tempat pendidikan. Itu saya kira sudah ada, karena itu semua partai harus ya mematuhi itu. Dan saya dengar sudah diperingatkan itu, karena memang kita supaya tidak boleh menggunakan itu. Dan masjid itu kan jamaahnya aspirasi politiknya juga belum tentu satu kan, banyak. Nah, kalau nanti datang satu partai kemudian terjadi nanti partai lain datang lagi, atau jamaahnya kemudian menjadi berantakan atau bubar, itu tidak maslahat. Dari dalam keutuhan jamaah juga tidak baik, dan kemudian juga aturan juga tidak membolehkan. Barangkali itu. Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Yalal Watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua DPR RI Dr. Kiai Haji Muhaimin Iskandar, Panglima Santri dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Gubernur Jawa Barat beserta anggota Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor beserta anggota Forkopimda Kota Bogor,
Ketua Yayasan Al-Falak, Bagus Kiai Haji Fauzan, dan juga seluruh keluarga Bani Falak, terutama Tubagus Rahmatullah Tahir Falak, para habaib, para ulama al-kiram wa habaibana al-afadil, wabil khusus Syekh Fadil Al-Hasani Al-Jailani, dan para hadirin sekalian, para santriyin dan santriat sekalian. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir dalam rangka haul al-maghfurlah al-alim al-allamah Mama Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak Abbas. Dan saya masih pernah melihat beliau ketika beliau masih hidup. Alhamdulillah. Kalaupun sudah sepuh, mudah-mudahan dapat barakahnya. Amin. Beliau seorang ulama dan seorang pejuang yang patut menjadi contoh teladan bagi kita. Beliau yang terus menjalankan, mengumandangkan nida'ul haq, panggilan hak, panggilan Allah, wa nida'ul watan, dan juga panggilan tanah air. Sebagai ulama, beliau adalah warasatul anbiya, yang mengajak kita semua untuk menjalankan panggilan Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau memanggilmu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu sekalian. Jadi panggilan Allah itu nida'ul haq, itu untuk membuat kita hidup. Bukankah kita sudah hidup sekarang? Hidup sekarang itu hidup dalam arti bergerak. Hidup ketika kita berada di dalam perut ibu kita selama 120 hari, kemudian oleh Allah wa nafakhtu fihi ruhi, kemudian ditiupkan roh, kita menjadi hidup. Ini semua seperti itu, semua orang hidup. Dalam arti itu semua orang hidup. Yang baik, yang tidak baik, yang mukmin, yang kafir, semua hidup. Tapi hidup yang dimaksudkan itu adalah hidup al-hayat, hayatan tayyibah, supaya kita hidup dalam kehidupan yang baik. Yang baik itu artinya yang menyenangkan, yang tentram, yang damai, yang melegakan, bukan kehidupan yang sempit, bukan kehidupan yang saling bermusuhan, ta'anud, tetapi tasanud. Tasanud itu saling menopang. Itulah nida'ul haq atau nida'ul Allah itu, yaitu membuat kita hidup yang nyaman. Kalau tidak, hidup kita sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu
ma'isyatan dangka. Kalau berpaling daripadaku, kata Allah, nanti kamu dalam kehidupan yang sempit, yang susah, yang ruwet, yang gawat. Ya. Jadi kalau kita sekarang mengalami kegawatan, keadaan yang tidak nyaman, baik misalnya terutama di dunia ini, kata orang sekarang ini dunia lagi tidak baik-baik saja, ya, ada krisis, ada perang, ada akibat, krisis energi, ada krisis, itu pasti karena kita berpaling daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira yang harus kita ikuti ajakan-ajakan beliau ketika beliau masih hidup. Mengajak kita. Kita dipanggil oleh Allah memang dengan panggilan apa? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Tapi banyak yang tidak mendengar. Mungkin dia merasa bukan anak cucu Adam. Ya. Sebab dulu ada yang bilang manusia ini asalnya dari monyet. Nah, jadi itu dulu perdebatan zaman dulu. Manusia itu asalnya mana? Dari Nabi Adam. Ada yang bilang dari monyet. Adam monyet, Adam monyet. Akhirnya apa? Kata orang Islam begini saja. Kalau begitu manusia ini asalnya dua. Yang satu asalnya dari Nabi Adam, turunannya orang Islam, dan yang satu asalnya dari monyet, turunannya orang komunis. Habis disuruh ngaku Nabi Adam nggak mau, ya sudah. Kalau begitu turunan. Makanya ketika dipanggil oleh Allah, ya Bani Adam ya la yaftinannakum musyaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, kamu jangan terfitnah oleh setan yang dulu pernah mengeluarkan orang tua kamu Adam dan Hawa dari surga. Dia nggak dengar. Mungkin dia bukan anak cucu Adam. Jangan-jangan dia anak cucu monyet. Dipanggil lagi kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu. Enggak dengar juga. Mungkin dia bukan menjadi manusia, merasa manusia. Atau menjadi manusia super yang tidak terkena oleh panggilan Allah. Orang manusia yang sombong. Nah, itu yang oleh Allah disebutkan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabul jannah wala abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang membohongkan ayat kami dan sombong, mereka itu tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai ada onta bisa masuk di lubang jarum. Emang ada onta masuk lubang jarum? Enggak ada. Artinya enggak mungkin masuk surga. Dipanggil ya ayuhan nas, enggak dengar juga. Panggil lagi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Enggak dengar juga, mungkin tidak beriman. Karena kalau orang beriman selalu menyaut. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na.
Ucapan orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah, ucapannya cuma satu. Innama kana qaulal mu'minina, ucapan orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Satu saja. Bukan wa mi'na, sami'na wa malesna. Min ghairi tawaqqufin, tanpa dia itu menunda-nunda. Nah itu. Kenapa orang ini tidak menjawab langsung? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu beliau mengatakan innama kana al-abdu mujiban min ghairi tawaqqufin inda zawali awsafihil munaqidati li'ubudiyyatihi. Jadi orang itu bisa menjawab min ghairi tawaqqufin, panggilan Allah, kalau sifat-sifat di dalam dirinya yang menghalangi pengabdiannya kepada Allah itu hilang. Jadi kalau orang belum bisa menjawab karena sifatnya belum hilang, sifat buruknya, sifat kemanusiaan yang buruknya itu. Sombongnya, misalnya itu angkuhnya, tamaknya, itu belum hilang. Kalau sudah hilang, baru dia menjawab min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda. Itulah sebabnya oleh Imam Ibnu Athaillah katakan ukhruj min awsafi basyariyatikal al-munaqidati li'ubudiyyatika. Ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna nida'at mujiban linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu yang menghalangi kamu untuk beribadah kepada Allah, supaya kamu bisa mujiban, yaitu memenuhi panggilan Allah, dan wa min hadrati qariban, dan dekat dari hadratnya. Inilah panggilan Allah yang disampaikan oleh para ulama, oleh Mama Falak dulu ketika hidupnya. Saudara-saudara sekalian, tapi Mama Falak ini juga seorang pejuang, yaitu mengajak kita untuk mujiban lidina'il watan, panggilan tanah air. Karena para ulama menganggap tanah air itu hubbul watan minal iman. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman. Dan baru saja tadi, cinta tanah air itu termasuk daripada iman. Karena itu dulu para ulama mengajak para santrinya untuk berjuang dari sejak zaman Geger Cilegon, itu kiai santri Syekh Abdul Karim Tanara mengatakan harus diperangi Belanda tahun 1988. Dan kalau Belanda belum datang, belum pulang, belum pergi dari Indonesia, saya tidak akan pulang ke Indonesia. Maka terjadilah Geger Cilegon yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama. Tapi sesungguhnya itu yang betul adalah Islamic revival, itu adalah kebangkitan Islam.
Karena yang bergerak adalah urusan Islam. Lebih tepat lagi disebut santri revival. Itulah kebangkitan santri. Karena yang berjuang pada waktu itu adalah santri. Kebangkitan santri inilah, kebangkitan Islam inilah yang memberi inspirasi lahirnya kebangkitan nasional yang kemudian melahirkan gerakan kemerdekaan Indonesia. Ini sejarah begitu. Jadi santri itu sudah mulai dari akhir abad ke-19. Ketika kita sudah merdeka, Indonesia merdeka baru beberapa hari, beberapa bulan, Agustus, September, Oktober, penjajah datang lagi ke sini, mau menjajah lagi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tampil mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda dan menyatakan bahwa melawan Belanda hukumnya fardu ain. Maka hari itu kemudian oleh pemerintah Indonesia dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah dengan fatwa jihad itu lahirlah 10 November perang Surabaya dan Belanda dapat diusir. Indonesia tetap merdeka sampai sekarang. Ini momen-momen penting. Itu semua adalah dalam rangka memenuhi panggilan tanah air. Oleh karena itu, ulama-ulama mutaakhirin memasukkan hifdzul watan itu menjadi bagian daripada maqasidus syariah atau maqasidul kubra li syariatil islamiyah. Maqasidus syariah. Ulama-ulama dulu, Imam Ghazali dan yang lain-lain memasukkan maqasidus syariah itu 5. Satu namanya hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga diri. Itu maqasidus syariah. Syariah itu menjaga diri itu bagian dari syariah. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Akal harus dijaga, makanya jangan minum minuman. Akalnya nanti tidak sehat. Itu dari tujuan syariah. Kemudian hifdzun nasal, menjaga keturunan. Makanya hati-hati keturunan jangan di sembarang-sembarangin, itu harus dijaga. Jangan sembarang-sembarang naruh ya. Hati-hati. Dan hifdzul mal, menjaga harta. Itu yang disebut usulul khamsah. Ya, prinsip 5 sebagai maqasidus syariah. Syariah itu kalau di jumlah seluruh intinya itu pada 5 hal ini. Kalau perintahnya cuma 2, if'al, la taf'al. Nah itu. Agama itu begitu, hanya 2, kerjakan dan jangan dikerjakan. Nah itu. Ini yang harus dikerjakan, if'al, kemudian la taf'al. Ini jangan dikerjakan. Ini namanya awamir, ini nawahi. Ini perintah, ini larangan. Jadi kalau dibilang Allah if'al, kerjakan. Kalau ada Allah bilang la taf'al, jangan dikerjakan. Jangan sebaliknya. Yang disuruh dikerjakan enggak dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan dikerjakan. Itu namanya terbalik. Tetapi yang ulama mutaakhirin menambah satu lagi.
di samping hifdzu tadi, menambah satu hifdzu lagi, yaitu hifdzul watan, menjaga tanah air, termasuk maqasidus syariah. Saya bilang ulama Indonesia sudah dari dulu memasukkan menjaga tanah air, bahkan sebagai bagian daripada iman dan perjuangan santrinya. Jadi sekarang maqasidus syariah itu bukan usulul khamsah, tapi usulul sittah, menjadi 6. Karena saudara-saudara sekalian, kalau dulu kita menjaga agama, menjaga tanah air, itu dengan mengusir penjajah. Kalau sekarang, apa yang harus dikerjakan oleh santri? Yaitu membangun negara. Yaitu membangun sumber daya manusia yang hebat. Membangun ekonomi. Karena itu pesantren selain sebagai tempat i'dadul mutafaqqihina fid din, menyediakan orang-orang yang paham agama untuk melanjutkan misi perjuangan para ulama, para nabi, termasuk perjuangan Mama Falak, maka pesantren harus melahirkan al-mutafaqqihina fid din, orang yang paham agama untuk melanjutkan mereka. Kenapa? Karena untuk melanjutkan agama ini perlu ilmu. Dan ilmu itu adanya di para ulama. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu itu dari dada manusia. Artinya ilmu itu tidak hilang dari orang. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Ulama kalau meninggal, istrinya dibawa apa tidak? Tidak. Mobilnya dibawa tidak? Rumahnya dibawa apa tidak? Ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa. Nah ini. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau tidak tersisa orang alim satupun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh-bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu harus ada penggantinya, penerusnya, yaitu para santri yang ada di pesantren-pesantren, supaya mereka melanjutkan perjuangan ulama. Saya kira itu penting. Karena itu pesantren harus dipertahankan. Dan sekarang pesantren selain sebagai tempat i'dadul mutafaqqihina fid din, juga harus menyediakan al-mu'ammirin al-ardha, yang memakmurkan bumi, membangun kemakmuran. Kenapa? Karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah membuat kamu, menumbuhkan kamu dari tanah, dan Allah meminta memakmurkan kamu, memakmurkan bumi. Imaratul ardi artinya makmur itu melalui dengan apa? Dengan membangun ekonomi, ya, membangun perdagangan, membangun industri, membangun pertanian, membangun itu. Untuk itu namanya asbabul imarah, kata ulama. Sebab kemakmuran itu harus ada upaya-upaya mengembangkan ekonomi. Katanya Syekh Nawawi, imaratul ardi itu, innallaha amara nabi imarati hadzal dar
ubudiyatan wa ibadatan wa adatan. Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi ini sebagai ubudiyah, pengabdian, sebagai ibadah, dan sebagai adatan, kebiasaan. Bahwasanya membangun kemakmuran itu atau hadad dar itu adalah melalui pengembangan ekonomi. Jadi membangun ekonomi bagian dari perintah agama. Oleh karena itu maka pesantren juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ini fungsi yang tidak boleh kita bangun pesantren ini dalam rangka membangun kekuatan umat supaya umat mandiri. Kita sebenarnya umat Islam tidak usah repot-repot, tidak usah mengislamkan orang. Kalau saya hanya dua saja. Satu, membangun, memberdayakan umat Islam, santri-santri diberdayakan. Kedua, santrinisasi yang belum jadi santri. Karena banyak orang sekarang ini Islam tapi belum mengerjakan Islam. Ajarannya, kalau menurut Gertz itu namanya Islam abangan. Abangan ya. Iya, jadi Islam itu ada yang santri, ada yang Islam abangan. Nah, karena itu yang penting kita sekarang sudah 87% bangsa Indonesia ini Islam. Tinggal bagaimana sekarang mensantrikan yang abangan-abangan ini. Ya, santrinisasi abangan. Tidak perlu islamisasi, tapi cukup santrinisasi. Kemudian penguatan santri, takwiyatus santri, ya, di dalam pemberdayaan ekonomi. Karena itu pesantren harus dibangun menjadi basis ekonomi. Apalagi kita Indonesia memang sedang membangun sumber daya manusia, sedang membangun ekonomi masyarakat, ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sejahtera. Jadi kita ingin menjadikan kehidupan Indonesia ini nanti menjadi kehidupan yang hayatan thayyibah. Itu intinya itu. Menjalankan agama dengan benar, membangun kemakmuran, dan saya kira inilah yang harus kita ambil daripada peringatan Haul, apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Muhammad Mama Falak Abbas, yaitu bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Allah mujiban linida'il haq dan mujiban linida'il watan, memberikan, menjawab atau memenuhi panggilan tanah air sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kalau dulu berjuang menghadapi Belanda, tapi sekarang berjuang dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, hidayah, memberikan kita ini orang yang bisa memilih ya jalan yang benar. Karena apa? Karena memang Allah ini memanggil kita. Para nabi menyampaikan, para ulama melanjutkan. Tapi kita manusia ini makhluk yang diberi pilihan. Memilih apa? Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi akhirnya bagaimana manusia ini bisa menerima panggilan itu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang bisa memenuhi panggilan itu, yaitu mujiban linida'il haq wa mujiban linida'il watan. Itu inti daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Al-Maghfurlah, memberikan tempat yang lebih baik di sana, dan mudah-mudahan ilmunya yang sudah pernah disampaikan memberikan keberkahan kepada kita semua, dan apa yang telah dilakukannya memberikan inspirasi pada kita untuk menjadi manusia yang baik,
yang bisa melaksanakan tugas-tugas yang sejak dulu oleh beliau Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak itu dirintis, diajarkan ya kepada kita semua, terutama pada para santri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة الحاضرين، نعطي كتاب نهر القادرية حياة سيد عبد القادر الجيلاني، مؤلف من الفقير لفخامة الرئيس إن شاء الله أستاذ دكتور إن شاء الله معروف أمين حفظه الله ورعاه. هذا أوسع حياة سيد عبد القادر الجيلاني، وأيضا صلوات الشيخ فقير.